Oke, anggap saja kita musafir ini wajib ya Ustaz ya. Ya, lebih aman kan? Lebih aman. Sampai di waktu asar. Dengan catatan kalau misalnya taruhlah kita sholatnya di rumah nih, dengan catatan kita punya jamaah minimal 1 orang laki-laki aja. Saya pesawat nih Ustaz, misalnya nih kita lagi di pesawat, wah Kenapa? waktu sholat nih lagi di pesawat misalnya, kan nggak mungkin turun kan, lagi di atas udara nih, Iya. Ya. panjang nih waktunya kan. Nah kan, nih semua orang belum bisa ngaji juga nih. Terus kita mau, taruhlah ada nih anak kita nih laki-laki, kita sholat Jumat berdua yuk. Sholat Jumat harus ada 2 khutbah kan Ustaz. Itu walaupun di dalam pesawat kita harus sholat Jumat berarti Ustaz. Rasul memang lahir di Mekah tapi pindah ke Madinah, dan waktu Fatu Mekah Rasulullah ke Mekah. Berarti hitungannya Rasul itu kan safar Ustaz ya. Nah, kan Rasulullah pasti jadi imam kan dimanapun ya. Waktu dia di Mekah, waktu Fatu Mekah, kan Rasulullah tuh sholatnya safar tuh Ustaz, dijamak dan dikosor. Nah bagaimana orang yang mukim tuh Ustaz? Dia ngikutin Rasulullah, terus dia nambah 2 rakaat, atau Rasulullah nunggu orang yang sholat mukim dulu baru Rasulullah sholat? Gimana tuh Ustaz? Pertanyaan berikutnya, nah ini kan di safar, saya pertebal lagi nih Ustaz. Kayak hari ini hari Jumat nih, kan kemarin kita belajar tentang intidor, sholat intidor, sholat sebelum kumandangkan azan Jumat Ustaz. Karena kita Salat waktu menunggu safar, khotib. Salat khotib menunggu ya. khotib. Ya. Karena kita safar kan kemarin juga kita bahas waktu Rasulullah safar, sholat duhanya nggak dikerjakan. Selama Rasulullah safar, duha nggak dikerjakan. Berarti untuk sholat-sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahiyat masjid, sholat sunat wudu, sholat intizar itu berarti orang safar nggak ngelakuin Ustaz. Kita kemarin ngebahas tentang ada azan untuk memanggil jamaah, dan itu dilakukan sebelum waktu sholat Jumat ya? Jumat. Oke. Bukankah kita pernah juga ngebahas tentang azannya umum maktum Ustaz di waktu subuh? Kan itu juga kurang lebih ya 1 jam sebelum subuh untuk manggil jamaah. Dan di Jumat itu bukannya boleh juga gitu Ustaz, hanya untuk manggil gitu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yughfir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat beribadah, nikmat tolibil ilmi, menuntut ilmu, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Alhamdulillah, salawat serta salam tak luput kita aturkan kepada junjungan kita Nabina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian,
serta umatnya hingga akhir zaman, dan insyaallah kita termasuk di dalamnya. Ya ikhwanillah, jazakumullahu yakum. Seperti biasa kita bertemu lagi di channel Melina Mengaji bekerjasama dengan kajian hadis online atau KH Official, membahas kitab Bulughul Maram karya besar Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Alhamdulillah sekarang masih di bab sholat Jumat di nomor hadis 496. Sudah hampir 500 hadis yang kita bahas. Bila teman-teman ingin murojaah atau mencek dari hadis pertama hingga hadis terakhir, bisa dibuka di channel kita, yaitu channel Melina Mengaji atau KH Official. Tamam, kita masih dipandu oleh gurunda kita Al-Ustaz Ali Habizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita, dan seyogyanya kita doakan gurunda kita agar selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi kita selaku thalibul ilmi, penuntut ilmu, wabil khususan anak al-fakir, dan tanpa punya kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda tafadhol masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamzi wa nafi wa nafi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka kitab Bulughul Maramnya. Masih kitab shalah, babu sholatil Jum'ah. Ya, hadis ke 493 di kitab saya. Ya. Wa'an Torik ya. Mau saya bacakan Torik. Boleh. Auzubillahi min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Torik Ibnu Shihab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah, mamluk wa mra'ah wa sabiyun wa marid. Rawahul Abu Dawud wa qala lam yasma' Tariq minan nabiyyi wa akhrajahu al-Hakimu min riwayah Tariq al-Muskuri an Abi Musa. Baik, ya, dari hadis ini dijelaskan bahwa al-Jumu'ah hak. Oh ya, Jumat itu, sholat Jumat yang dimaksud adalah hak. Ya, wajibun, ya, kebenaran yang wajib. Betul-betul wajib. Ala kulli muslim, atas setiap muslim. Fi jamaah, berjamaah. Ini menjadi syarat. Syarat Jumat adalah berjamaah. Dan syarat Jumat berjamaah itu minimal 2 orang. Ya. Berjamaah minimal 2 orang. Ya. Lalu ada khutbah. Ila arba'ah, kecuali 4 kelompok, 4 orang, 4 kelompok. Yang pertama mamluka, yang dikuasai, orang yang dikuasai. Ya, artinya budak. Ya, malaka itu kan alik ya. Raja. Mamluk yang dikuasai. Orang itu adalah budak ya. Wamro'atun, dan seorang, dan perempuan. Wasobi, apa sobi? Anak kecil yang belum balik ya, anak-anak. Wamarid, ya, orang yang sakit. Ini hadis sahih ya.
walaupun ada yang mengatakan hadis ini mengkoti terputus ya, tidak mendengar siapa tuh Tariq dari Nabi SAW, tapi ada hadis yang lain dari Hakim ya, dari Tariq Maskurah an Abi Musa yang sahih jalurnya. Intinya ya empat kelompok inilah yang boleh tidak Jumat, tidak salat Jumat. Lalu bagaimana posisi di musafir, para musafir? Boleh tidak seperti antum gitu kan yang di sana ya? Iya nih. Apakah wajib Jumat atau tidak? Atau termasuk orang-orang yang terkena ininya? Oh, banyak perbedaan di sini. Hadis berikutnya dibaca antum ya. Oke. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ala musafirin jumu'ah. Rawahu Tabarani bi isnad dhaif. Baik. Ya, sekarang ini dari hadis ini jadi Ibnu Umar ya, semoga ini pada keduanya qala itu berkata kalau Rasulullah laisa ala musafir, tidak ada atas seorang musafir, atas musafir yang sedang berperjalanan Jumu'ah, yaitu sholat Jumat. Maksudnya hadis ini adalah orang musafir itu nggak wajib Jumat, boleh kalau mau Jumatan tapi nggak wajib Jumat. Menurut hadis ini. Rawahu Tabrani bi isnadin dhaif. Sanadnya ada kelemahan. Siapa? Ada Abdullah bin Nafi. Dia dhaif, dilemahkan oleh para ulama. Abdullah bin Nafi. Ya, jadi karena hadis lemah maka isinya nggak dipakai. Ya, maka menurut hadisnya kan musafir tidak wajib Jumat. Berarti kalau nggak dipakai berarti artinya hadisnya nggak ada kan? Iya. Berarti wajib dong. Berarti musafir wajib sholat Jumat musafir. Wajib sholat Jumat. Ya, kalau memahami hadis ini, karena hadis ini dhaif berarti kebalikannya kan? Musafir wajib Jumat. Menyambung dengan hadis yang sebelumnya, hanya 4 kelompok tadi yang boleh tidak Jumat. Tapi nanti dulu ya, saya bacakan hadis yang lain. Ya. Maka di sini saya bilang judulnya atas siapakah wajib Jumat? Ada 10 keterangan. Ada 6 hadis, ada 4 riwayat. Ya. Mana nih gitu kan? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sabda Nabi berarti hadis. Ya, rawahul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ya, pergi Jumat untuk sholat Jumat wajib. Ya, ala kulli muhtalim, atas tiap orang yang sudah cukup umur, sudah balik. Wajib. Berarti kalau belum balik ya wajib, setelah balik wajib. Maka hadis pertama ini semua kena, Pak. Semua kena. Pokoknya perempuan sudah balik, perempuan, laki-laki, budak, perempuan yang sakit, yang budak, yang musafir, apalagi yang diam di rumah. ya, wajib semua menurut hadis ini. Hadis kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala jum'ah wa hakun tadi itu. Ala muslim, ala kulli muslim fi jamaah, berjamaah ila arba'ah. Abdun mamluk, hamba sahaya, hamba yang dikuasai itu kan. Ya, ini baca ada pengecualian. Maka hadis yang di atas yang tadi Jumat itu wajib bagi semua yang sudah balik. Ini hadis am namanya, umum. Ya, maka hadis itu tertolak karena ada hadis khosnya. Ini salah satu khosnya, bayannya atau mujmalnya, bayannya atau muqayyadnya. Ya, apa? Satu, hamba sahaya, hamba milik orang, yang dimiliki oleh orang. Terus kedua, imra'atun, 2, wanita, seorang perempuan. Menjadi pengecualian kan, pokoknya perempuan mana saja
baik yang gadis maupun yang bersuami, apapun yang sudah tua, maka dia tidak wajib Jumat. Kalau mau Jumat boleh nggak? Boleh. Pilihan. Pilihan. Nah, boleh ya. Terus yang ketiga, wasabi, itu kan tadi hadis yang kita baca kan, anak-anak. Ya. Tidak wajib. Yang ketiga, yang keempat, wala marid, orang-orang sakit. Maka ini hadis sahih. Ini jadi pengecualian 4 kelompok saja. Maka musafir ada nggak di sini musafir? Musafir masih belum ada. Sebetulnya ada. Masih belum ada. Ya, berikutnya lagi. Hadis riwayat Tirmidzi sekarang ya. Al Jum'ah alaman. Ya, alaman wa awahu laili ila ahlihi. Adalah orang-orang yang bermalam pada ahlinya. Pada keluarganya. Antum baru berpergian pulangnya hari Kamis malam, bermalam di rumah antum. Ya, bermalam di rumah antum malam Jumat ya, udah malam Jumat, berarti kan ketemu Jumat tuh. Ya. Ketemu Jumat, maka ini wajib tuh. Ini wajib. Berarti baru pulang dari safar, Pak. Ya. Bermalam di rumahnya, maka ini wajib. Maksudnya Jumat itu wajib bagi orang yang telah kembali dari perjalanan atau safarnya. Cuman hadis itu lemah. Ya, hadisnya lemah karena diantaranya ada yang menceritakannya seseorang yang bernama yang tercela, yaitu Abdullah bin Sa'id al-Maqburi. Dia dilemahkan oleh imam-imam ya, seperti Yahya bin Sa'id, Ahmad, Ibnu Ma'in dan lain-lain. Ini Abdullah bin Sa'id itu al-Maqburi itu adalah sanadnya salah perawi yang dilemahkan oleh para ulama, nggak bisa dipakai hadisnya. Maka ada apa aja hadis ini nggak dipakai gitu kan. Maka masih tuh yang namanya musafir masih wajib karena belum ada keterangan ya. Jadi belajar Islam tuh begitu, Pak. Ya, kita kumpul hadis amnya dulu baru kita bedah. Ya, lalu hadis yang tadi kita baca, laisa al musafir jum'ah. Hadis riwayat Daruqutni, tapi hadisnya lemah kan, ada seorang bernama Abdullah bin Nafi. Ya, maka wa musafir masih wajib. Oke. Hadis berikutnya. Ya, hadis Baihaqi ini. Man kana yu'min billah, siapa saja yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, fa alaihi jum'ah, maka atasnya Jumat. Ya, maka baginya wajib Jumat, illa kecuali imro'atun au musafiron. Ada kata-kata musafir. Jadi kecuali perempuan ya, musafir, au abdan au maridon, atau seorang hamba atau seorang orang yang sakit. Ya, maka musafir di sini ada, Pak. Ya. Lalu bagaimana hadisnya? Ntar dulu, hadis bagaimana? Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini juga dhaif. Ada perawi bernama Ibnu Lahiyah. Ya, ada 2 orang nih perawinya, Pak, yang dilemahkan, Pak. Yang keduanya Mu'adz bin Muhammad bin Al-Ansori. Hadisnya dhaif. Berarti musafir masih wajib nggak? Masih wajib. Berikutnya ya, Ibnu Huzaimah. Qalat Ummu Atiyah, telah berkata Ummu Atiyah, ya nuhina, kami dilarang. Kami, Ummu Atiyah laki perempuan. Kami laki dan perempuan. Ummu Atiyah, kami para perempuan ya. Perempuan. Kami telah dilarang anittibai, dari mengiringi al-janais, ya, mengiringi jenazah, wala jum'ah, dan tidak ada jum'ah alaina, atas kami. Maksudnya perempuan. Hadis ini sahih, masih perempuan, bukan bicara musafir. Ya. Berikutnya, qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas li mu'adzanihi, ya, kepada muazin, fi yaumi matir, pada hari turunnya hujan. Ya, di hari Jumat turun hujan.
idza qultu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul. Jika telah sampai ucapan azannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa berikutnya, Pak? Hayya 'alas shalah, kan gitu kan? Apa katanya? Maka jangan katakan hayya 'alas shalah. Oh iya. Tapi kul katakanlah sallu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Ya, faka'annan nas istankaru ya, orang-orang mengingkarinya. Orang-orang nggak suka dengan perbuatan ini. Kok orang sholat Jumat ke sholat di rumah? Iya. Gitu kan, orang-orang ngedengar azan ini kok berbeda gitu kan, nggak suka nih, pada mengingkarinya gitu kan. Lalu qala Ibnu Abbas berkata, fa'alahu man huwa khairun minni. Orang yang mengerjakan itu orang yang terbaik, yang lebih baik daripada aku. Artinya Rasulullah pernah begitu pada saat Jumat hujan, sholatnya di rumah. Salat fi buyutikum. Aku hanya menyampaikan apa yang aku tahu. Ya, innal jum'ah azmatun wa inni karihtu an ukhrijakum fatamsuna fi zanni fitanni wadahdi. Jadi aku kata Nabi kan Rasul yang mengerjakan ini, orang yang lebih baik daripada aku pernah mengerjakan itu. Lalu Jumat itu suatu kewajiban. Iya betul, wajib, kata Ibnu Abbas. Tetapi aku nggak suka memberatkan kamu, kan Ibnu Abbas pada saat itu kan ahli tafsir kan, orang yang diminta rujukannya, ditanya rujukannya. Aku nggak suka memberatkan kamu berjalan pada lumpur yang licin, takutnya malah banyak mafsadatnya. Ya kalau hujan maka sholatlah di rumah kalian. Ya, nah ulama yang berpegang dengan riwayat ini menetapkan bahwa tidak wajib kita hadir hujan. Kalau kondisi hujan maka nggak wajib sholat Jumat. Sholat Jumat. Tadi kan nih musafir belum beres nih ya, belum beres ya, masih wajib ya. Sekarang ada lagi hadis, kalau turun hujan maka ulama ada yang berpendapat bahwa sholat Jumat itu nggak wajib karena turun hujan. Nah ini dikembangkan lagi tuh, COVID-19 nggak wajib Jumat, ditutup masjid-masjid. Salah satu menggunakan hadis ini. Ya, kalau hujan aja tidak wajib Jumat, kata Ibnu Abbas, sholu fi buyutikum, dipahami sholat zuhur, Pak. Dipahami sholat zuhur. Maka kalau hujan aja tidak wajib Jumat, apalagi COVID-19 kemarin, ya ada wabah kemarin, maka tidak wajib Jumat. Kalimatnya sholu buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Ya, maka dibantah. Ya, ini Ibnu Abbas berbuat begini karena perbuatan Nabi. Berhenti di situ, cuman orang mengkaitkannya bahwa Nabi sholat zuhur. Ya, bahwa Nabi sholat zuhur. Padahal nggak begitu, Pak. Maksudnya apa nih? Nabi pernah berbuat begitu, tidak wajib hadir di masjid, berarti bukan tidak wajib Jumatnya, tidak wajib Jumat diadakan di masjid. Karena apa? Karena sholat Jumat itu bisa di mana saja. Itu pertanyaan saya sebenarnya. Tidak mesti di masjid. Maka orang yang hujan sekalipun masih wajib Jumat. Yang COVID juga wajib Jumat. Di mana? Ya di rumah. Iya. Ya ajak anaknya sampai batas waktu asar ya Ustaz. Sampai batas waktu asar. Kalau belum nggak ketemu jamaahnya di rumah sendirian karena COVID, atau mungkin dalam
wilayah apa namanya apa namanya, nggak boleh kemana-mana gitu kan, Ya. nggak boleh kemana-mana, Terisolasi. di kamar, isolasi maksudnya, diisolasi sendirian di kamar, nggak ada orang lain, ya udah sholat zuhur. Sholat zuhur. Kalau masih ada satu orang, ajak Jumatan temennya. Kalau nggak mau, bukan salah kita. Udah nggak mau, nggak ada yang mau diajak, Pak. Ya. Udah saya sholat zuhur aja. Nggak bisa kita paksa kan. Maka yang sendirian karena nggak ada temennya, maka sholat zuhur. Jelas ya? Berarti urusan musafir belum kelar nih. Belum kelar. Baik, ya, urusan musafir belum kelar. Berikutnya, karena Anas bin Malik, ya fi qasrihi, pada kosornya, ya ahyanan, terkadang, ya qasri kadang bisa berarti gedungnya atau ruangan rumah ya. Ya ahyanan, terkadang, ya yujami'u, kadang-kadang menjamak, ya bukan apa yujami'u ya namanya ya. Kadang-kadang yujami'u, kadang-kadang menjamak, wa ahyanan la yujami'u, kadang-kadang nggak menjamak. Ini Anas bin Malik. Kadang-kadang ia yujami'u bukan jamak, Jumat maksudnya ya. Jadi kadang-kadang dia mengerjakan Jumat, yujami'u maksudnya Jumat maksudnya. Ya, Ya itu Jumat. Rasulullah Kadang-kadang Ustaz. bukan. Ini Anas bin Malik, Pak. Oh, Anas bin Malik. Okay. Ini namanya riwayat. Bukan hadis, itu namanya riwayat. Okay. Ya, karena perbuatan sahabat kan. Ya. Ya, kadang-kadang mengerjakan Jumat, kadang-kadang tidak. Wahwa bizawiyah, dan dia di tempat bernama zawiyah. Ya, bizawiyah ala farsaha, ini dua farsah, maksudnya 6 mil. Ya. Dia safar sejauh 2 farsah. Satu farsah itu 3 mil. Kalau 2 farsah berarti 6 mil. Nah, dalam safarnya ini kan termasuk safar kan? Ya. Syarat safar masuk ya. Ya. Dalam safarnya terkadang mengerjakan Jumat, terkadang tidak mengerjakan Jumat. Siapa? Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik. Baik, kita jawab ya. Anas bin Malik tidak berjumat, tidak mengerjakan Jumat itu, ya, belum berarti dia tidak berjumat, benar-benar nggak berjumat. Oh, ya. Ya, bisa jadi dia nggak dikerjakan di gedung atau di rumahnya, biasa kerjain sendiri. Itu kan masih sesuatu yang belum bisa kita ketahui, kecuali Anas bin Malik sendiri yang tahu. Iya, kan katanya adalah Anas. Berarti kan ini kan bukan omongan Anas ya. Iya betul. Karena Anas adalah Anas. Saya ngomong. Adalah Romi. Berarti kan yang ngomong saya, bukan Rominya. Paham ya? Paham. Berarti ada orang yang menyandarkan ke Anas bin Malik, adalah Anas bin Malik. Dia pada gedungnya, di dalam satu gedung kadang mengerjakan Jumat, kadang tidak mengerjakan Jumat. Kata orang yang menyandarkan kepada Anas. Ya. Ya, di gedungnya di safarnya bernama Zawiyah yang jaraknya 6 mil. Ya, kata orang tersebut, Anas kadang mengerjakan Jumat, kadang tidak. Ya kan? Kan yang tahu kan hanya Anas bin Malik ya. Ya. Dia hanya melihat luarannya. Oh, saya lihat Anas yang ngerjain Jumat nih. Jumat berikutnya nggak ngerjain nih. Paham nggak? Iya. Contoh, saya ngeliat antum Jumat sekarang ada di masjid. Ya. Oh, ada Pak Romi tuh. Ya. Besoknya pekan depan nggak ada. Nggak ketemu, antum nggak ada. Iya. Antum nggak ada di masjid, apakah berarti tidak mengerjakan Jumat? Belum tentu. Belum tentu. Masjid Maka lain mungkin. Masjid lain atau di rumahnya gitu kan. Artinya
apa namanya, tidak mengerjakan Jumat di masjid itu yang kita lihat, bukan berarti dia tidak mengerjakan Jumat. Bisa jadi dia kerjakan di rumahnya atau di tempat lain. Jelas ya? Jelas. Berarti musafir masih belum beres nih, Pak. Masih belum beres nih. Masih belum beres. Masih wajib Jumat. Masih wajib Jumat. Berikutnya Aisyah. Qalat Aisyah, telah berkata Aisyah, kanan nas adalah orang-orang ya yantabuna, datang pergi gitu kan, bergiliran, Pak. Ya, bergiliran yaumal jum'ah, di hari Jumat, minamanazilihim, dia di kampung-kampung mereka, di tempat-tempat mereka, wal awali, dan dari desa-desa mereka. Maksudnya apa? Kata Aisyah, orang-orang yang datang ke Jumat itu gantian, bukan orang yang sama. Mereka kalau bukan orang yang sama, berarti kan ada yang tidak berangkat, ya kan? Oke, iya. Orang-orang bergantian, masalah pada hari Jumat bergantian, berarti kan nggak selalu. Ya kadang kan ada 10 orang, ada 20 orang, ada 30 orang, katakan bergantian. Mungkin hari ini si A, besok si B. Ya. Berarti kan ada yang pada hari Jumat yang tidak ada. Ada orang tersebut yang tidak ada, gitu kan? Kata Aisyah, kita jawab ya. Riwayat Aisyah yang menerangkan orang-orang dari kampung mereka bergiliran pergi sholat Jumat, itu tidak menunjukkan bahwa yang tidak pergi sholat Jumat itu tidak sholat Jumat. Ini sepengetahuan Aisyah. Yang tahu kan dirinya mereka sendiri. Seperti tadi, pada saat antum melihat hari ini, oh pada Pak Ustadz sholat nih Jumat nih. Jumat berikutnya nggak ada, bukan berarti saya nggak mengerjakan kan? Iya. Tidak bisa disimpulkan seperti itu. Jelas ya? Jelas. Jadi urusan musafir masih belum beres. Innamal jum'ah, hadis terkut ini, ala man sami'an nida, bagi siapa saja yang mendengarkan seruan azan, Pak. Ya, bagi mendengar seruan azan. Ini berarti hadis ini, kalau antum pun di rumah tidak mendengar panggilan azan, kalaupun di rumah, maka antum tidak wajib Jumat. Apalagi yang musafir. Ya, bagi antum tidak mendengar panggilan Jumat, tidak mendengar azan Jumat, maka antum tidak wajib Jumat. Jelas ya? Jelas. Tapi kita bantah, orang yang tidak mendengar azan Jumat, ya, apakah dia tidak mengetahui ada sholat Jumat? Tahu, kalau muslim mah tahu. Ya artinya jangan memahami mendengar itu, ya mendengar pakai telinga. Ya, maka bisa dipahami juga mendengar berarti mengetahui. Walaupun tidak mendengar, kalau dia tahu ini hari Jumat, walaupun nggak mendengar, siapkan diri dong pergi sholat Jumat. Bisa jadi dia tidak mendengar karena kesibukannya. Kalau dia tahu ini hari Jumat, dia datang lebih awal ke masjid, pasti di perjalanan bertemu orang-orang yang mau ke masjid. Ya kan? Karena banyak juga orang yang datang sebelum azan tiba, belum sebelum azan dipanggil kumandangkan. Ya, artinya walaupun dia tidak mendengar mendengar azan, kalau dia tahu hari Jumat, wajib sholat Jumat. Ya, wajib sholat Jumat. Jadi kesimpulan gimana musafir, Pak? Wajib dong. Iya. Ya, tapi ada juga yang masih berpendapat bahwa musafir itu ya ada rukhsah lah, kelonggaran tidak sholat Jumat. Jelas ya? Jelas. Pertanyaan nih. Ya. Oke. Anggap saja kita musafir ini wajib ya, Ustaz ya? Ya, lebih aman kan? Lebih aman. Sampai di waktu asar.
Dengan catatan kalau misalnya taruhlah kita sholatnya di rumah nih, dengan catatan kita punya jamaah minimal 1 orang laki-laki aja. Saya di pesawat nih Ustaz, misalnya nih kita lagi di pesawat, wah Kenapa? belum waktu sholat nih, lagi di pesawat misalnya, kan nggak mungkin turun kan, lagi di atas udara nih, Iya. Ya. panjang nih waktunya kan. Nah kan, nih semua orang belum bisa ngaji juga nih. Terus kita mau, taruhlah ada nih anak kita nih laki-laki, kita sholat Jumat berdua yuk. Sholat Jumat harus ada 2 khutbah kan Ustaz. Itu walaupun di dalam pesawat kita harus sholat Jumat berarti Ustaz. Ya enggak juga Pak. Gimana? Kalau kondisi dalam pesawat, dalam bis, yang enggak sholat Jumat, nunggu mendarat Ya kan? atau nunggu Jam- sandar. Kalau enggak ya betul gugur. Oh iya. Salah satu kondisi yang menggugur ya itu. Iya iya. Ya, kenapa nggak bisa kan sholat Jumat di pesawat ya bisa kan? Iya. Iya, Tenang saya. Karena biasanya tuh pas lagi Jumat, hari Jumat lagi dapatnya. Karena kalau Iya, penerbangan 3 jam dapat juga ya. Oke. Ya, itu bisa ganti dengan sholat zuhur. Itu ada satu kondisi Iya. yang bisa menggagalkan menggugurkan kewajiban Jumat. Oke. Baik, udah 37 menit ini Ustaz. Melanjut. Baru dua itu ya. Kita kan dulu ya, habisin dulu ini, tinggal 2 lagi ya. Biar Oke nanti deh, dalam iya. pekan depan masuk bab berikutnya ya. Ya. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa ala mimbar istaqbalnahu biwujuhina rawahu Tirmizi bi isnad dhaif. Baik. Hadis ini dhaif kata Tirmizi, la yasihu fi hadal bab sayyun. Tidak ada yang sahih pada bab ini sedikit pun, satu pun nggak ada. Artinya hadis ini dhaif. Apabila duduk ya di atas mimbar, maka menghadapkan wajahnya kepada jamaahnya, menghadap kami. Ya, apalagi di atas mimbar duduk gitu kan. Ya emang walaupun hadis ini dhaif, tapi kan memang begitu kan? Iya. Ya begitu bisa. Jadi walau sahid dan baginya ada sahabat ada sahid ya, sahwahid ya, min hadisil min Baro inda Ibnu Huzaimah, ada sahwahid yang menganggap hadis ini sahih, terangkat jadi hasan. Ya emang kalau mimbar pada saat duduk di atas majlis ya, di atas mimbar ya kan berhadapan-hadapan Pak. Iya. Ya berhadapan, hukumnya mubah ya. Lalu terakhir, Walahu sahidun min haditsil Baroi inda Ibnu Huzaimah. Sahih. iya jadi itu udah tadi udah saya baca tadi bawahnya Pak. Oh, bawahnya. Wa anil Hakam Ibnu Hazm radhiyallahu anhu qala sahidna jumu'ata ma'an nabiyina sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakka'an ala ason au qaus. Baik, kami bersaksi, menyaksikan ya, kami bersaksi. Berarti 1 orang, 2 orang, apa banyak? Kami banyak, berarti lebih dari Banyak. 2. Ya, menyaksikan sholat Jumat bersama Nabi, artinya hadir. Ya, sahidna kami menyaksikan atau kami hadir. Kami hadir sholat Jumat bersama bersama Nabi. Berarti kalau hadir menyaksikan ya, menyaksikan. Aqama beliau berdiri mutawakian ala asok, tongkat Pak, bersandar di atas tongkatnya, au kausin atau pada busur ya, tongkat atau busur. Hukumnya mubah, boleh dipakai boleh tidak. Ya mubah itu pilihan, sama seperti antum minum air putih, boleh diminum boleh tidak gitu kan, itu terserah antum saja. Jangan sampai menjadi
harus ada gitu kan, harus ada ya. Jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, silakan kalau mau bertanya. Insya Allah pekan depan kita masuk bab sholatul khauf. Nah, ya, sholatnya para tentara ini ya. Baik, silakan mau bertanya. Masih ada 19 menitan ya Ustaz. Ini pertanyaan masih di masalah sholat sih Ustaz, sholat safar. Waktu itu kita pernah bahas kan, Rasul memang lahir di Mekah tapi pindah ke Madinah, dan waktu Fatu Mekah Rasulullah ke Mekah. Berarti hitungannya Rasul itu kan safar Ustaz ya. Nah, kan Rasulullah pasti jadi imam kan dimanapun ya. Waktu dia di Mekah, waktu Fatu Mekah kan Rasulullah itu sholatnya safar Ustaz, dijamak dan dikosor. Nah, bagaimana orang yang mukim tuh Ustaz? Dia ngikutin Rasulullah terus dia nambah 2 rakaat, atau Rasulullah nunggu orang yang sholat mukim dulu baru Rasulullah sholat? Gimana tuh Ustaz? Ini sering banget kejadian juga pada saat Nabi Haji. Okay. Pada saat Nabi Haji, dia mengerjakan sholat zuhur asar. Ya. Dia pada wukuf di Arafah tuh Pak, dia sholat zuhur asar, lalu di Mina juga, di Musdalifah juga sama, dia maghrib dan isya dikosor. Dijamak dan dikosor dua-dua. Tapi Nabi nggak ngajak orang-orang berjamaah. Ya, oke. Dia sholat aja, keterangan pada saat haji itu dia sholatnya 2 rakaat dua-dua. Ya, ada pun yang ikut silakan, dia nggak masalah, tapi dia nggak pernah ngajak untuk ikut. Ya, lalu bagaimana kalau misalnya yang mukim ikut? Ya, mukim kena hukum yang mukim. Imamnya 2 rakaat selesai karena dia kosor. Ya. Mukim lanjut Pak, rakaat ketiga, rakaat keempat. Ya, jadi berlaku hukum masing-masing. Walaupun berjamaah dapat berjamaahnya. Ya, niatnya masing-masing. Tapi kan jelas kan di orang mukim tuh kan dia azan tuh iqamat, biasanya langsung sholat jamaah orang mukim. Nah, ini ada Rasulullah nih gitu. Apa Rasulullah dulu persilakan jadi imam untuk sholat safar? Ya, kondisinya nggak begitu. Rasulullah pada saat dia sholat kosor, menjamak, dia tidak pernah ngajak yang lain kecuali yang sama-sama safar. Pernah dalam satu kondisi Nabi ketiduran kan, kesiangan. Iya. Bilal juga kesiangan, sama-sama safar. Bilal azan. Kenapa? Karena mau berjamaah dan kondisinya dia sedang safar. Itu posisinya di masjid ya Ustaz? Atau bukan di masjid, perjalanan? ya di perjalanan. Bila azan kesiangan, walaupun kesiangan tetap azan karena azan itu wajib. Ya, tapi kalau misalnya bersama orang-orang yang sama-sama bersama orang mukim, Nabi nggak mengerjakan itu. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya, nah ini kan di safar, saya pertebal lagi nih Ustaz. Kayak hari ini hari Jumat nih, kan kemarin kita belajar tentang sholat intidor, sholat sebelum memandangkan azan Jumat Ustaz. Karena kita sholat waktu menunggu safar, sholat menunggu khatib. Ya. Karena kita safar kan kemarin juga kita bahas waktu Rasulullah safar, sholat duhanya nggak dikerjakan. Selama Rasulullah safar, duha nggak dikerjakan. Berarti untuk sholat-sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahiyat masjid, sholat sunat wudu, sholat intidor itu berarti orang safar nggak ngelakuin Ustaz? Iya Pak. Iya, orang safar itu nggak melakukan itu. Ya. Apa namanya? Tapi itu sholat Jumat ya. Kalau bagi yang menghukumi sholat Jumat itu wajib. Yeah. Jadi satu sholat itu, satu rangkaian sholat kita, maka masuk aturan itu Pak. Contoh, antum musafir. Yeah. Antum musafir. Antum mau Jumatan. Maka status musafir dipinggirkan dulu. Antum melebur ke dalam satu sistem yang bernama Jumat. Antum melebur itu, yang mentang-mentang musafir dia 2 rakaat, antum 1 rakaat. Jadi bermasalah. Iya kan? Jadi antum masuk ke dalam sistem Jumat.
bukan sistem safarnya. Iya, iya, iya. Ya, melebur ke sana. Maka yang aturan yang dipakai adalah aturan Jumatnya, bukan aturan safarnya. Oh iya, iya, khususan ya. Iya, iya. Jelas saya kira-kira. Jelas, jelas, jelas. Tapi di lain Jumat, balik lagi kita ke apa namanya hukum Gini, berarti. gini yang kasih paham kamu antum. Kalau antum mau kosor, maka ikut aturan kosor. Iya, iya. Ya, kenapa? Karena antum safar. Ya, Ya. antum seorang yang safar, boleh nggak sholat 4 rakaat zuhur? Boleh. Nggak kosor, boleh nggak? Boleh. Tapi antum musafir. Boleh. Iya. Pada saat antum masuk ke dalam sholat zuhur, maka kesafaran antum itu pada saat itu hilang, Ya, 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 ya. melebur ke aturan zuhurnya. Hmm. Paham ya? Mau jadi makmum, mau jadi imam, maka yang dipakai aturan zuhur bukan aturan safarnya, karena antum melebur ke sana. Ya, ya, ya. Jelas kan? Ya. Berbeda misalnya antum sholat zuhur 2 rakaat, yang mungkin melebur ke antum. Antum sebagai seorang imam, dia ikut antum 2 rakaat salam. Kalau dia masih kurang, dia nambah. Ya, ya, ya. Jelas ya? Ya. Maka yang diikuti itu ya yang mengikuti ya melebur kepada yang diikuti. Selanjutnya Ustaz, kita kemarin ngebahas tentang ada azan untuk memanggil jamaah dan itu dilakukan sebelum waktu sholat Jumat ya? Jumat. Oke. Bukankah kita pernah juga ngebahas tentang azannya umum maktum Ustaz di waktu subuh? Kan itu juga kurang lebih ya 1 jam sebelum subuh untuk manggil jamaah. Dan di Jumat itu bukannya boleh juga gitu Ustaz, hanya untuk manggil gitu. Iya, baik ya. Jadi jangan campur-campur hukum Pak ya. Jadi harus kita mau bahas apa nih? Contoh, hanya saya kasih kasus. Ada seorang buta. Iya. Ditanya, orang buta itu kan nggak bisa melihat. Di satu sisi ada orang bisa normal. Iya. Allah adil nggak? Iya, adil. Pasti beda-beda. Iya. Paham ya? Ya. Di satu sisi, kalau menurut logika kita dia nggak adil, satu bisa melihat, satu nggak bisa melihat. Iya kan? Ini lagi bahas zakat. Pak. Kan zakat profesi nggak ada tuh. Iya, iya. Zakat profesi nggak ada dalilnya kan? Mereka mengkias ke sana kemari kan? Secara teksnya nggak ada tuh zakat profesi kan? Iya. Ya, mereka menganalogikan tentang keadilan Allah di mana? Seorang direktur itu adalah karyawan, tapi berpenghasilan bergaji gede. Berarti kalau nggak ada zakat profesi, maka dia nggak kena zakat dong. Sedangkan tukang gorengan, seorang pedagang, ada zakat perdagangan. Iya, iya, iya. Yang penghasilannya nggak seberapa, dia kena zakat. Sedangkan direktur yang puluhan juta dia gajinya, dia nggak kena zakat tuh. Di mana keadilan Allah? Ini mencampur adukan hukum. Ya, kalau bahas keadilan dulu. Kalau mau bahas zakat. Jangan bahas zakat dicampur keadilan dicampur ke zakat. Gitu kan. Tumpang tindih hukum, enggak tidak cicak gitu. Atau mau bahas apa zakat? Kita fokus ke zakat aja. Apanya? Dalil-dalil yang berhubungan dengan zakatnya kita kumpulin. Ya. Allah adil, tapi jangan bahas keadilan, kita bahas zakat dulu. Profesi ada nggak? Ada, jangan diada-adain. Iya. Paham ya? Sebagaimana tadi Allah menciptakan satu buta, satu melek gitu kan. Adil nggak? Allah adil. Kalau pakai logika manusia nggak adil kan? Nggak adil sih. Ya. Tapi kalau pakai logika yang Allah adil. Orang-orang yang buta otomatis nggak dihisap matanya. Ya kan?
Apa yang mau dihisap matanya? Oh, nggak bisa lihat. Lihat, ya. Ya, adil kan? Dosa mata nggak ada dia, gitu kan? Nah, direktur nggak iya memang nggak jaga perdagangan kena jaga perdagangan 2,5% pedagang gorengan pun kena. Iya, sedangkan direktur nggak kena jaga perdagangan, emang karena nggak ada dia, karena bukan dagang dia. Jangan diada-adakan ya. Jangan diada-adakan. Tapi gaji gede Ustadz. Iya. Iya, gaji gede kena di zakat yang lain Pak. Iya. Apa? Zakat yang setahun sekali itu Pak, zakat mal dia kena tuh. Oh iya, betul. Ya, Pedagang pedagang ya. Tukang ada gorengan nggak kena kira-kira? ya. Iya, benar. Makanya dibahasnya di jangan dicampur adukan dulu. Ya. Nah, sekarang kita bahas azan. Jadi kalau dalilnya A, ibadah A. Saya sering ngomong gitu nggak? Iya. Dalil B untuk ibadah B. Jangan dikias-kias. Ini kita bahas azan. Iya, azan itu ibadah, betul. Kita bahas azan, Pak. Nah, azan Jumat itu untuk sholat Jumat. Azan subuh untuk sholat Subuh. azan zuhur. Buat zuhur. Begitu seterusnya, Pak. Nah, Maka pada saat di azan Jumat, maka aturan yang mengikat aturan sholat Jumat. Azan sholat juga yang diikat adalah aturan sholat Zuhur. zuhur dan subuh dan sebagainya. Ya. Nah, pada saat Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktum azan itu untuk apa? Untuk memanggil. Iya, azan memanggil untuk mengingat apa? Iya. Untuk mengetahui kalau yang azan itu Abdullah bin Umi Maktum, berarti tandanya apa? Ya, karena hanya 2 orang ini yang bisa dibedakan suaranya. Oh, ini penentu, ini untuk sholat subuh, ini untuk sholat, ini untuk apa? Untuk sahur. Masih ada waktu. Tujuannya untuk ke sana. Pokoknya kalau yang ini, yang ajan yang ini, oh begini tanda, berarti masih boleh nih. Oh berarti udah waktu sholat nih. Jelas ya? Adapun untuk ajan dua kali ajan nggak pernah terjadi zaman Nabi. Untuk dua kali ajan nggak pernah ada di zaman Nabi, nggak pernah ada. Untuk sholat Jumat, kejadian pertama kali di masa Utsman bin Affan. Iya. Itu pun dipanggil apa? Jam 10-an Pak, di pasar-pasar, bukannya di satu masjid. Oh, jam 10 ya. Jam 10, jam 11-an lah. Tidak beriringan gitu, tidak berdekatan. Jelas ya? Oh iya. Nah, ada unsur di situ, ada unsur kenapa azan itu diadakan 2 kali di masa Utsman. Kan kata Nabi apa? Ikuti juga apa namanya Khalifah Rasyidin kan? Khulafaur Rasyidin kan? Khulafa Ar-Rasyid. Ya dapat petunjuk gitu kan? Ya. Termasuk kan Utsman bin Affan kan? Iya, betul. Tentunya zaman Utsman bin Affan masih ada Ali bin Abi Thalib enggak? Ada, masih. Masih ada enggak sahabat-sahabat yang lain? Iya. Ali pakai enggak ya gitu ya? Iya, artinya mereka tidak mungkin sepakat di dalam satu pelanggaran. Iya. Paham kira-kira? Artinya ada situasi yang memungkinkan kenapa azan 2 kali itu dikumandangkan pada waktu itu. Bisa paham kira-kira? Paham. Nah, zaman sekarang Pak, orang sudah tahu, nggak ada orang yang lupa hari kan? Iya. Hari Jumat. Udah banyak. Nggak tahu dia. Di mana-mana. Iya, ada alarm, ada jam digital sekarang. Iya. Banyak sekali Pak. Artinya alasan untuk mengumandangkan azan 2 kali itu tidak terpenuhi alasan tersebut. Maka kembali ke asal. Hukum azan satu kali, walaupun sangat sulit kita ketemu azan yang 1 kali. Oh iya. Nggak tahu di Indonesia ya. Untuk tempat saya sangat sulit Pak. Iya. Nah, soal pertanyaan berikutnya nggak nyambung nih, mungkin di hari yang lain aja Ustaz. Mungkin saya bersini dulu Ustaz ya, biar takutnya masuk maghrib. Baik. Syukron, jazakallahu khair Ustaz.
Teman-teman, nanti kita bahas buat pertanyaan yang belum saya tanyakan di lain waktu insyaallah. Baik ya Iwan Villa, jazakumullahu, kita sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga majelis ini diberkahi, semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Wa qul haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Semua benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Dan tentu saja semua akan diminta tanggung jawabnya, semua ada masa berlakunya, ada expiry date-nya, kuluman aliyahfan, dan semua akan binasa. Dan sabda Rasul kita tidak jauh dari umur dari 60 sampai 70 tahun saja, umur 60 sampai 70 tahun saja, sehingga hisab pada diri kita sebelum kita hisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahmurahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan paratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran untuk Ustaz.